Selamat datang di channel World Historical Story, channel yang bersifat mendidik dan menambah wawasan. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Awal restorasi Meiji menjadi titik kebangkitan Jepang. Pengertian restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah pengembalian kekuasaan di Jepang dari shogun ke tangan kaisar. Penyebab terjadinya restorasi Meiji. Pada abad ke-17, Jepang melakukan politik isolasi atau yang dikenal juga dengan politik sakoku, yaitu politik menarik diri dari pengaruh asing atau barat. Politik ini dilakukan pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa dan mulai dijalankan oleh Ieyasu Tokugawa pada tahun 1639. Politik isolasi ini bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya pemerintahan Shogun dan mencegah masuknya pengaruh asing. Pada tahun 1946, Shogun menolak utusan dari Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Biddle. Akibat penolakan tersebut, Amerika mengirimkan kembali utusannya lengkap dengan kapal perangnya di bawah pimpinan Matthew Commodore Perry pada tahun 1853. Utusan tersebut meminta kepada Shogun supaya membuka kota-kota pelabuhannya untuk perdagangan internasional. Akhirnya pemerintahan Jepang mulai memikirkan permintaan tersebut. Pada tahun 1854, rombongan Perry lengkap dengan 7 kapal perangnya mendarat lagi di Yedo, dan berhasil memaksa Shogun Ieyasu untuk menandatangani perjanjian Kanagawa tanggal 31 Maret tahun 1854 yang isinya kota pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka untuk perdagangan asing. Akhir dari politik isolasi atau sakoku yang dilakukan oleh Jepang sehingga negara tersebut terbuka untuk bangsa asing. Sejak saat itu, Jepang menyadari akan ketinggalannya dengan bangsa barat. Yoshinobu dipaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Mutsuhito yang dikenal dengan Kaisar Meiji pada tanggal 8 September tahun 1867. Secara resmi Kaisar Meiji memerintah Jepang dari tanggal 25 Januari tahun 1868 sampai tanggal 30 Juli tahun 1912. Jepang pada zaman modern. Perkembangan teknologi Jepang sudah berlangsung lama dan semakin menunjukkan jati diri mereka di kancah internasional. Teknologi berawal dari sains dan ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui usaha kerasnya. Mempelajari ilmu pengetahuan negara-negara barat, Jepang tidak main-main dalam mengubah negaranya yaitu dari politik sakoku yang telah ia jalankan selama hampir 2 abad. Modernisasi yang dilakukan Jepang tidak semata-mata berjalan dengan lancar, di balik perubahan besarnya itu negeri Sakura ini mengalami konflik internal. Namun tidak membuatnya lantas pesimis dan menyerah. Dalam melakukan perubahan besar-besaran pastinya ada dampak dan resiko tersendiri, namun Jepang membuat dunia tercengang dan terpana akan kemajuan yang sangat luar biasa itu. Faktor utama yang mendorong Jepang melakukan perubahan di segala aspek adalah cerminan dalam diri setiap warganya yang bertekad tidak ingin menjadi negara jajahan. Sikap nasionalisme yang muncul inilah yang membuat Jepang kembali bersinar seperti julukannya, negara matahari terbit. Keberhasilan modernisasi ini pula tidak bisa lepas dari gebrakan baru Jepang yang mengganti sistem pemerintahannya, yang kita kenal dengan restorasi Meiji. Restorasi Meiji inilah yang memulai modernisasi Jepang. Banyak perubahan di segala bidang pada masa ini, hingga membawa dampak di masa sekarang. Jepang telah bisa sejajar dengan negara barat, yang membuatnya semakin dipandang dan dibicarakan hampir di seluruh belahan dunia. Ketakjuban mengenai Jepang tidak tertuju pada teknologinya saja yang semakin canggih dan banyak diekspor ke berbagai negara, namun struktur masyarakat dan kebudayaannya juga patut diacungkan jempol. Tidak hanya berhasil memodernisasi teknologinya, namun Jepang juga berhasil memutuskan kelas-kelas sosial yang menghambat proses modernisasinya dan ia juga berhasil menjaga keutuhan budaya yang melekat sedari dulu. Berbeda dengan kebanyakan negara yang melakukan modernisasi kemudian menghilangkan budaya aslinya dan terganti oleh budaya yang mereka adopsi, Jepang tidak melakukan hal itu, hingga saat ini masih memegang adat istiadat dan budaya asli mereka. Inilah yang menjadi poin penting mengenai kemajuan Jepang.
Jepang beranggapan bahwa negara yang tidak memiliki jati diri bangsa tidak akan dihargai dan dihormati negara lain. Bukti bahwa Jepang sangat serius dalam menjaga harkat dan martabatnya. Budaya Jepang seakan tetap melekat dan menjadi ciri khas negaranya. Jepang memang sudah menerapkan sistem perubahan yang patut dicontoh oleh Indonesia, yang dimana sistem perubahan yang mengadopsi berbagai ilmu dari Barat dengan kombinasi budaya timurnya yang tetap melekat. Sekian dan terima kasih.